kidung pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. 2, 2, 3, ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan di mana keseharian Tuhan Yesus masih memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan pendalaman kitab kami, kiranya Tuhan Yesus memberkatinya. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan aktivitas kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam kasih Tuhan kemudian ucap syukur. Amin. Baiklah, hari ini kita melakukan penelaanan kitab. Nah, yang menjadi tema kita yaitu menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Kita bisa buka di dalam Matius 5 ayat 9. Sama-sama kita membacakannya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, dikatakan dalam nats tersebut, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, yang menjadi subtemanya yaitu naradidik dapat diharapkan menjadi pelaku kasih dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tapi kita di sini ada 4. Yang pertama, menghayati perannya sebagai pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menguraikan perannya sebagai pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari selaku murid Kristus. Dan yang keempat yaitu proaktif sebagai pembawa damai sejahtera selaku murid Kristus. Nah, di sini saya menggunakan desain yang saya gunakan yaitu desain tematik tunggal. Nah, modelnya model medium. Untuk di sini ada tujuan dalam PA kita ini, yaitu yang pertama, naradidik dapat mengemukakan mengapa Alkitab menekankan pada pentingnya penyampaian kebenaran terkait dengan damai sejahtera. Yang kedua, naradidik dapat menyebutkan contoh-contoh tentang bagaimana ketidakadilan merajalela dan kasih telah hilang dalam kehidupan modern. Yang ketiga yaitu naradidik dapat sebagai pembawa kabar baik damai. Nah, di sini materi kita yang pertama kasih dan perdamaian, yang kedua ketidakadilan dan hilangnya kasih, serta yang terakhir pembawa kabar baik dan damai. Nah, di sini metode yang saya gunakan yaitu metode mixer atau campur. Nah, di sini media kita yaitu Alkitab yang mengenai kasih dan perdamaian. Nah, di sini siapa di antara naradidik semua yang tahu apa itu kasih? Ada? Enggak, Bu. Enggak ada. Nah, apakah kalian itu memiliki kasih? Punya, Bu. Punya. Seperti apa contohnya? Seperti menolong orang lain, Bu, itu termasuk kasih. Iya, menolong orang lain itu sama dengan kasih. Nah, di sini Ibu menekankan bahwa kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki yang namanya kasih. Nah, perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Nah, kalian sayang nggak sama orang tua? Sayang. Berarti kalau kalian sudah menyayangi orang tua, menyayangi teman-teman, menyayangi semuanya, kalian itu sudah melakukan yang namanya kasih. Nah, di sini juga kasih bisa dikatakan ini bukan hanya manusia antar manusia saja yang harus
kasih, tetapi kita kepada Tuhan juga harus mempunyai kasih. Nah, di sini kasih yang diberikan Tuhan itu kepada kita itu tidak terbatas. Saya juga mau kepada kalian semua, kepada anak didik semua, semoga kalian itu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah ya. Di sini makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain, baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Nah, dari pengajaran Ibu tadi tentang mengenai kasih, kalian sudah tahu kan apa itu kasih? Sudah. Iya, kasih itu ada di setiap manusia dan membawa damai. Kasih tidak lepas yang namanya dengan pendamaian. Kenapa? Karena kalau sudah ada kasih, ada yang namanya damai. Ada damai berarti ada kasih. Jadi itu sangat berhubungan erat. Makanya dikatakan kasih itu tidak lepas dari pendamaian. Nah, di sini kasih dan pendamaian ini tidak tercipta dengan hanya mengucapkan damai sejahtera. Kalian pernah nggak mendengarkan damai sejahtera? Yang artinya seperti shalom. Itu adalah kaitannya kasih itu dan pendamaian. Nah, pendamaian dan juga kasih adalah tindakan, bukan kata benda, yang artinya untuk mewujudkan perdamaian dan kasih kita perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam kehidupan kita. Seluruh perbuatan dan gaya hidup kita mestilah mencerminkan perdamaian dan kasih, sehingga keduanya dapat terwujud dalam masyarakat di bumi kita ini. Nah, Yudaisme atau agama Yahudi misalnya mempunyai konsep shalom atau damai sejahtera tadi, yang berarti didasarkan kepada anugerah Allah. Anugerah Allah kepada manusia dan upaya manusia untuk membangun kehidupan yang baik bersama orang-orang di sekitarnya di seluruh semesta ini. Agama Kristen banyak mengikuti konsep yang terdapat dalam agama Yahudi. Nama Islam yang kita kenal sebuah agama didasarkan kata salam. Nah, sebuah kata dari bahasa Arab dan memiliki akar kata yang sama dengan shalom, sama seperti bahasa Ibrani. Dengan kata lain, kata Islam juga berasal dari harapan yang sama akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dalam agama Hindu, para pemeluknya saling mengucapkan salam, yaitu santi, 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 yang artinya damai, damai, damai. Jadi di sini Ibu tekankan itu di setiap agama mempunyai yang namanya kasih, mengajarkan yang namanya kasih. Walaupun berbeda-beda bahasa yang mereka gunakan, tetapi pada dasarnya artinya itu adalah damai sejahtera. Begitu ya, Ibu. Itu mengenai kasih dan pendamaian. Nah, yang kedua kita membahas ketidakadilan dan hilangnya kasih. Menurut kalian ketidakadilan yang kalian alami itu seperti apa? Apa, Bu? Contohnya ketidakadilan di rumah seperti punya barang kakak saya lebih mahal daripada punya saya. Itu termasuk ketidakadilan. Oke, itu menurut Windy. Ada yang lain? Enggak. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita itu merasa ada yang namanya ketidakadilan. Baik itu tidak adil dalam berpakaian, tidak adil dalam segi jajan, uang jajan, tidak adil dalam segi kasih yang kita dapatkan atau rasa sayang yang kita dapatkan. Nah, di sini kita dapat belajar banyak sekali yang namanya tidak adil. Di hidup kita sehari-hari saja banyak yang tidak adil. Bagaimana kalau di negara Indonesia ini? Bagaimana negara Indonesia ini bisa bersatu kalau ketidakadilan itu semakin merajalela? Nah, itu mengatasi itu dari diri kita sendiri. Kalian harus merasa adil. Walaupun seperti kata Winnie tadi pakaian kakaknya lebih mahal, itu sebenarnya berupa strategi orang tua. Walaupun kakak dibelikan baju mahal, itu berarti jangka waktu baju itu akan lama. Misalnya kalau Winnie itu pasti orangnya pembosan kan, dibelilah baju yang agak murah biar bisa berganti-ganti. Jadi itu merupakan suatu strategi orang tua. Di sini tadi hilangnya kasih. Kalau kalian merasakan kalian itu tidak adil, berarti hilang kasih yang kalian dapat itu kan. Makanya kalian merasa tidak adil. Nah, di sini juga kita bisa tahu di negara kita ini bahwasanya kehadiran agama-agama dan umatnya tidak bisa secara otomatis menghasilkan
memberikan kasih dan perdamaian. Nah, manusia perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Pengalaman hidup manusia menunjukkan betapa sering dan lebih mudah berperang daripada menciptakan perdamaian. Itu yang kita dapat lihat saat ini. Banyak sekali yang tidak memberikan kasih lagi tetapi memberikan peperangan sehingga merusak yang namanya kasih. Nah, sebagai contoh di dunia kita ini yaitu dunia kita pernah mengalami yang namanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang kedua. Kita semua pasti sudah mengetahui ceritanya itu seperti apa kan? Nah, setelah dunia diluluhlantarkan oleh kedua perang tersebut, negara-negara di dunia jadi membentuk yang namanya Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian diganti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada 26 Juni 1945 dan piagamnya ditandatangani oleh di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, karena adanya Perang Dunia yang Pertama dan Perang Dunia yang Kedua itu, jadi di dunia itu jadi ada membentuk yang namanya suatu organisasi sehingga banyak organisasi itu dan organisasi A ke organisasi B mereka jadi berperang karena menurut mereka organisasi itu salah dan organisasi ini salah sehingga menimbulkan perang yang gak ada lagi namanya kasih. Nah, Ibu harap di poin yang ketiga ini kalian bisa membawa kabar yang baik dan damai. Nah, itu pembahasan kita yang ketiga ya. Nah, apa itu arti dari pembawa damai? Nah, dalam kata pembawa damai itu terkandung sebuah nilai universal yakni kasih atau kasih yang tulus yang tak bersyarat. Nah, jadi kalau kita itu mau pembawa damai, kita itu harus memiliki kasih yang tak bersyarat dan yang tulus. Nah, jadi pembawa damai adalah pembawa kasih juga. Dalam kekristenan berarti pembawa kasih Kristus bagi dunia. Jika kita sudah mampu berdamai, kita sudah memiliki kasih, berarti kita itu sudah pembawa kasih Kristus bagi dunia. Kalian pasti mau jadi pembawa kasih kan? Pastilah mau pembawa kasih dan pembawa damai. Nah, untuk jadi pembawa kasih dan pembawa damai itu kita harus ngapain sih? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu menahan egois. Tidak boleh egois ya. Dan mengasihi musuh, sabar dan bertindak adil. Nah, itu merupakan penjabaran dari kata kasih yang tulus. Nah, dengan begitu kita dapat membawa perubahan bagi diri sendiri, bukan merubah orang lain. Mengapa? Karena yang bisa merubah ke orang lain itu adalah Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa harus misalnya kayak gini, kita itu ada niat untuk mengubah seseorang, padahal seseorang itu nggak mau diubah. Jadi gimana? Pasti tidak akan berjalan dengan bagus apa yang ingin kamu lakukan tersebut. Jadi dekatkan dia kepada Tuhan sehingga Roh Kudus yang memimpin dia dan membawa dia ke jalan yang benar lagi. Nah, yang menjadi kesimpulan buat PA kita hari ini, tadi kasih dan damai sejahtera itu tidak bakalan lepas karena di mana ada kasih di situ ada damai sejahtera. Nah, ketidakadilan itu tidak ada kalau kita itu tidak merasa iri hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda lagi di dalam negara. Di dalam negara kita itu harus bisa memilah-milah mana itu yang benar dan mana itu yang tidak benar. Nah, dan yang terakhir yaitu kita itu harus bisa menjadi pelaku kasih dan pelaku damai di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam bermasyarakat. Oke? Ibu, demikian PA kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah selesai melaksanakan penelaahan Alkitab kami. Bapa yang baik, kiranya apa yang hamba sampaikan pada saat ini bisa kami laksanakan di hari-hari yang akan datang. Saat sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan yang memberkati kami, hantarkan kami sampai ke tujuan kami masing-masing dengan keadaan selamat. Demikianlah doa permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Dalam kasih setiamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom.